Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai integral substitusi. Jujur ini tema yang cukup lemah bagi saya ketika saya masih di kuliah tahun pertama, tahun kedua, karena dia cukup menggunakan puzzle. Jadi kamu mengerjakan soal integral ini tidak hanya menghitung, tapi kamu harus pintar melihat mana yang harus disubstitusi, mana yang bisa dikerjakan, mana yang kalau kamu paksakan akan stuck, yang nggak bisa kamu kerjakan. Ya, jadi memang kamu harus bisa melihat pattern-patternnya yang akan sering keluar di dalam ujian. Kamu juga harus banyak mengerjakan soal latihan yang ada di buku cetak kalian dan mempelajari pattern-pattern yang ada. Oke, jadi saya memberikan di sini ada 4 pattern yang cukup sering keluar dan coba kamu kerjakan yang sudah pernah lihat patternnya. Saya beri waktu, kamu pause videonya dan kamu kerjakan. Kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 kita punya integral dari x akar dikali dengan akar dari x kuadrat tambah 2 dx. Ya. Jadi kita punya perkalian dari integral. Berbeda dengan diferensial, kalau kamu ketemu pembagian atau perkalian, kamu akan sedikit kesusahan karena tidak ada rumus yang rumus yang bisa digunakan untuk perkalian atau pembagian integral. Nah, maka dari itu untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan jurus pertama yang paling kuat adalah substitusi. Sekarang apa yang harus kita substitusi? Saya langsung kasih jawabannya. Hintnya adalah kamu substitusi bagian yang di dalam ini. Kita punya x kuadrat tambah 2. Ya, seandainya saya punya, ini saya ubah ya, t namanya x kuadrat tambah 2. Ya, saya punya t sama dengan x kuadrat tambah 2. Kalau saya turunkan t-nya ini, kita punya dt, kita turunkan, maka di sebelah kanan kita akan mendapatkan 2x tambah 2. 2-nya habis ya. Kita punya 2x dikali dengan dx. Oke, ini adalah bagian sebelah apa yang sudah kita turunkan. Nah, kemudian saya mau melihat yang soalnya. Kita bisa ubah soalnya. Saya pakai warna lain gitu. Saya punya soalnya, kita ubah menjadi x akar dari dalamnya sudah kita ubah menjadi t, ya. Kemudian dx. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi, kita masih ada sisa x dengan dx di sini. Nah, ini bisa langsung kita ubah sekaligus. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai dx-nya itu bisa kita ubah. Dx-nya bisa kita ubah menjadi apa? Dx adalah 1/2x kali dt. Ya. Maka dari itu, kita bisa ubah seperti itu. X akar t kali dengan 1/2x kali dt. Maka kita bisa mencoret x-nya di sini. Ya, kita bisa mencoret x di sini, kita bisa tulis 1/2 kali dengan akar t dt. Jadi kita punya soalnya sudah kita ubah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita punya setengahnya bisa kita keluarkan. Kemudian integral dari t pangkat setengah. Ya, karena yang namanya akar kan adalah pangkat setengah dari dt. Dan tinggal kita integral seperti biasa, setengahnya setengah. T-nya itu menjadi naik 1, 3/2, kita balikan 2/3 kali dt-nya sudah tidak ada. Dan kita tambahkan C. Dan tinggal kita kali 2-nya habis. Jadi kita punya 1/3 kali T pangkat 3/2 C. Tapi kita ingat, kita punya T itu bukan soal yang benar. Karena kita buat T-nya itu seenak-enak kita sendiri. Maka kita kembalikan T-nya. 1/3 kali T-nya adalah X tambah 2. X kuadrat tambah 2 pangkat 3/2. Pangkat 3/2. Jadi bisa kita ubah lagi bentuknya 1/3 akar dari pangkat 3 tambah C. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Oke, jadi kamu lihat mana yang bisa kamu ubah. Misalnya untuk soal ini kita ubah yang ada di dalam akarnya. Oke, kalau kita ubah dalam akarnya, maka X yang di luar ini bisa kita tendang keluar. Ya, bisa kita coret habis. Seperti di sini. Jadi ini poinnya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita punya sin pangkat 3 theta
dikali dengan cos theta d theta. Oke. Sekarang kita tidak tahu mau ubah pakai sin atau pakai cos. Kita tahu yang ada pangkat 3-nya adalah si sin. Kalau misalnya kita ubah cos, kalau kita turunkan akan menjadi sebenarnya lebih ribet. Kenapa? Karena kita punya pangkat 3-nya ada di sini. Ya, jadi kita ubah yang sulit di sini, kita ubah T sama dengan sin theta. Oke, kita ubah T sama dengan sin theta. Ketika kita turunkan, maka kita punya D. T sama dengan sin diturunkan jadinya apa? Cos. Cos theta kali D theta. Ya, sekarang kita ubah soalnya. Soalnya kita ubah jadi T pangkat 3 dikali dengan cos theta D theta. Sekarang kita lihat. D theta itu apa sih? D theta adalah 1 per cos theta kali dt. Jadi kita punya T pangkat 3 kali cos theta dikali dengan 1 per cos theta kali dt. Maka cos theta-nya akan habis seperti ini. Ya, jadi kita punya soalnya akan sangat bersih. Integral dari T pangkat 3 dt. Kita integralkan seperti biasa, kita punya 1 per 4 T pangkat 4 plus C. Ya, sekarang T-nya kita kembalikan, kita punya 1 per 4 sin pangkat 4 X tambah C. Jawabannya seperti ini. Simpel ya? Jadi kalau misalnya, oh bukan X, theta. Ya. Jadi kita punya soalnya seperti ini, sangat simpel. Kalau memang misalnya kita kerjakan pakai perkalian lah, atau kita punya sin dan cosnya berantakan semuanya, pasti sangat ribet. Jadi ketika kamu melihat bentuk perkalian seperti ini, apalagi trigonometri, kemungkinan besar kamu bisa menggunakan rumus substitusi seperti ini. Oke? Kita lanjut untuk nomor 3. Untuk nomor 3 kita punya soal dari integral dari 1 per E pangkat X tambah 1, kita scan dari 0 sampai 1. Ya, kita punya E pangkat X. Sebenarnya kelihatannya, oh kalau ada E kan nggak susah. Jadi bisa kita kerjakan. Tetapi kita punya pembagian, ya, pembagian desimal, yang sebenarnya juga ini tidak bisa kita bagi ke kiri ke kanan seperti yang soal di video sebelumnya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Pertama kita mulai dari mensubstitusikan, kita pakai warna merah. E pangkat X sama dengan T. Kalau E pangkat X sama dengan T, oh maaf, soalnya saya kurang ya. Soalnya saya punya DX ya, maaf. Oke. Kalau saya punya E pangkat X sama dengan T, maka kita bisa tulis, kita turunkan ya, sebelah kiri, sebelah kanan. E pangkat X kita turunkan, DX sama dengan T-nya kita turunkan jadinya DT. Ya. Jadi kita bisa bilang DX sama dengan DT per E pangkat X. Oke. Nah, sekarang kita ubah soalnya. Kita punya E pangkat X sama dengan T. Jadi, T tambah 1. Kemudian DX-nya adalah DT per E pangkat X. Nah, enaknya apa? Kalau kamu punya E pangkat X ini, nilai di sini dengan nilai T kan sama. Jadi sebenarnya bisa kita ubah lagi. Kita lanjut terus ya. 1 per T tambah 1 kali 1 per T dt. Maksudnya, E pangkat X yang sudah kita substitusi di sini, bisa kita substitusi sekali lagi. Ya. Jadi kita punya T-nya 2 kali muncul. 1 per T-nya muncul di sini. Oke. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan berikutnya adalah range-nya di sini. Kamu punya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu berlaku kalau kamu punya range, kamu integralkan sesuai X. Tetapi sejak kamu sudah ubah bentuknya menjadi dt, kamu tidak boleh pasang 0 sampai 1 lagi. Kita harus hitung ulang. Ya, kalau kamu punya X-nya itu 0 sampai 1, berapa T-nya? Berapa sampai berapa? Bagaimana cara cari tahunya? Kamu menggunakan perumpamaan yang kamu buat tadi. Ya, jadi kalau kamu punya E pangkat X ya, E pangkat X sama dengan T. Ketika E pangkat 0, maka angkanya berapa? 1. Ketika E pangkat 1, maka nilainya adalah E. Jadi kita punya angkanya ini dari 1 sampai E. 1 sampai E. Ya, 1 sampai E. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat soalnya akan berubah dari 1 sampai E. Oke.
Berikutnya, kalau kita punya perkalian dari pecahan ini, baru kita bisa bagi ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Masih ingat caranya ya? Kita punya soalnya seperti ini. Kita ubah menjadi bentuknya minus atau plus A dan B ya. Dikali dengan DT. Sekarang kita A dan B berapa kita cari tahu dulu. Ketika kita kalikan AT dikurang dengan BT min 1 per T kali T min 1. Ini sama dengan 1 per T1 ya. Jadi kita bisa bilang A minus B sama dengan 0, jadi A sama dengan B. Kemudian kita punya minus B sama dengan 1 ya. Kalau gitu B sama dengan minus 1, A juga sama dengan minus 1. Lah maksudnya apa? Sekarang kita pakai tulis minus 1 di sini, minus 1 di sini. Artinya kalau kita kali minus 1 semuanya, kita bisa mendapatkan plus ya. Kita balik artinya. 1E 1 per T dikurang dengan 1 per T1 dt. Oke? Ini sudah kita ubah soalnya. Sudah kita ubah soalnya seperti ini. Dan terakhir kita tinggal integral seperti biasa. Kita punya 1 per T. Kita ubah jadi bentuknya log. Logaritma dari T. Kemudian juga sama T per 1. Jadi kita punya logaritma dari T plus 1. Bilangan absolut ya. T plus 1 bilangan absolut. Ujungnya dari 1 sampai E. Oke. Kemudian kita kerjakan. Oke, jadi log 1 sama dengan 0 kita tidak usah hitung, kita coret sendiri. Kita bisa gabungkan semuanya menjadi log 2 kali E dibagi dengan E plus 1 ya. Jadi 2-nya itu hanya ada di sini, E-nya di sini, maka yang atas 2, bawahnya adalah E minus 1 karena kita punya minus. Jadi seperti ini ya. Jadi itu soal untuk nomor 3 ya. Coba saya ulang sekali lagi. Kita punya soal dari integral dari 0 sampai 1 dari 1 per E pangkat X plus 1. Pertama kita harus ubah bentuknya menjadi T. Jadi kita punya EX, kita kalikan, kita ubah menjadi bentuknya sama dengan T. Kemudian kita turunkan masing-masing untuk mendapatkan DX-nya berapa. DX-nya sama dengan DT per 1 per EX. Nah enaknya apa? Kalau kami 1 per EX ini kita bisa ubah menjadi 1 per T. Sama dengan DT per T. Nilainya sama ya. Kemudian kita ubah dx-nya di sini ke yang ada di soal, seperti ini. Maka kita mendapatkan 1 per T dikali dengan dt. Berikutnya, kita harus melihat range-nya. Kalau tadi kita punya dari 0 sampai 1, sekarang kita harus ubah dari 0 sampai 1 menjadi 1 sampai E. Dengan cara kita memasukkan nilai X-nya ke dalam persamaan, EX sama dengan T. Ketika kamu punya E pangkat 0 sama dengan 1, E pangkat 1 sama dengan E, maka nilai nilai T-nya berubah dari 1 sampai T. Ya. Kemudian kita punya soal berikutnya, kita bisa mengubah bentuknya, 1 per T tambah 1 kali 1 per T, kita ubah bentuknya menjadi desimal pecahan. Pecahan yang bisa dipecah ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian setelah kita pecah, kita baru bisa integral seperti biasa. Kita integral seperti biasa membentuk logaritma, satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Kemudian karena kita punya range dari 1 sampai E, maka kita masukkan semuanya angkanya ya. Kita masukkan angkanya. Kita bisa mendapatkan log E kurang log E plus 1 dikurang dengan log 1 kurang log 2. Kita buka kurungnya semuanya, kita dapatkan log 2-nya itu jadi plus, log 1-nya kan habis 0. Maka dari itu kita bisa hitung semuanya dan kita mendapatkan jawaban akhir log 2 tambah log E jadi log 2E dikurang dengan log E plus 1. Oke? Jadi itu jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk jawaban untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita punya soal sedikit rumit. Integral dari cos X per sin X dx dan di range dari 1/6 pi sampai setengah pi. Nah, untuk soal kali ini saya mau mengajarkan satu tips yang baru. Kita punya anggaplah kita punya fx sama dengan t ya.
ketika fx sama dengan t, kita integralkan fx dash ya. Kita integralkan menjadinya apa? Kita punya mendapatkan fx diturunkan dx sama dengan dt. Seperti ini ya. Nah, yang mau saya tekankan dari dua persamaan ini, seandainya saya punya f dash x dibagi dengan fx. Jadi kita punya fungsi biasa dan juga fungsi turunan dari fungsi yang di bawah tadi ya. Dua fungsi ini kita integralkan secara x. Ya, apa yang terjadi adalah kita bisa substitusi fx itu, fx dx itu apa sih? Fx dx itu sama dengan dt di sini ya. dt. Sedangkan fx yang biasa kita punya t. Oke, jadi kita bisa ubah soalnya menjadi integral dari 1 per t dt. Oke, integral dari 1 per t dt itu adalah logaritma dari t tambah c. Oke, jadi ini adalah satu rumus yang bisa kita pakai untuk integral substitusi. Nah, sekarang kita bisa terapkan rumus ini terutama untuk soal-soal trigonometri. Kita punya cos per x. Cos x per x, cos x per sin x ya. Cos x itu sebenarnya itu hubungan dengan sin itu apa sih? Kalau kita dalam hubungan turunan naikkan apa integral, cos itu adalah turunan dari sin, ya nggak? Ya, sin diturunkan menjadi cos. Bawahnya kita tetap samakan. Oke, kita integral dari 1/6 pi sampai setengah pi dx. Oke, nah kalau kamu punya soal seperti ini, maka persis bentuknya seperti rumus yang sudah saya kasih di bawah. Nah, maka dari itu kita bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk logaritma langsung tanpa berpikir langsung ya. Jadi logaritma daripada sin x, logaritma daripada sin x, di mana range-nya adalah 1/6 pi sampai setengah pi. Kemudian kita hitung logaritma dari setengah pi itu 90 derajat, logaritma dari 90 sin 90 1. Kemudian dikurang dengan logaritma dari sin 30. Sin 30 itu setengah, jadi punya setengah. Oke, ini log 1 kurang log setengah. Artinya kita punya log 1 dibagi setengah sama dengan log 2. Oke, jawaban untuk nomor 4 ini adalah log 2. Selesai. Ya. Jadi untuk nomor 2 kelihatannya gampang, tetapi seandainya kamu lupa bagaimana cara memecah ini, cos x per sin x, dengan cara yang aneh-aneh, kamu bakal bisa kesusahan mengerjakan soal nomor 4 ini. Ya, jadi untuk soal nomor 4 kamu coba hafalkan rumus baru yang ada dalam satu kotak ini. Ketika kamu mendapatkan integral dari kamu punya turunan dibagi dengan fungsi yang awal, maka kamu akan mendapatkan logaritma, fungsi logaritma daripada angka itu tersendiri. Oke, jadi itu saja untuk nomor 4. Jawabannya adalah log 2. Selesai. Dan itu mengakhiri video untuk pelajaran integral substitusi. Oke, jadi kamu harus banyak latihan, terus semangat belajar. Benkyou, ganbatte kudasai. Sayonara.